wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deliana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi hadis. Nah, sebelum masuk ke fungsi hadis terhadap Al-Quran, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu hadis. Nah, hadis menurut bahasa artinya baru. Nah, secara bahasa juga berarti hadis adalah sesuatu yang dibicarakan atau dinukil. Nah, sedangkan hadis menurut ahli hadis sendiri yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat atau sirah beliau, baik sebelum dan sesudah kenabian. Nah, sedangkan hadis menurut ahli usul fikih yaitu adalah perkataan, perbuatan, penetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW setelah kenabian. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takkid. Nah, bayan secara bahasa berarti pernyataan, tipe, dan penjelasan. Nah, takkid sendiri yaitu penetapan dan penegasan. Nah, berarti bayan takkid atau bayan takrir ini yaitu berfungsi menetapkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, fungsi dari bayan takkid ini yaitu memperkokoh kandungan isi Al-Quran. Nah, contoh dari bayan takrir atau bayan takkid ini yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yaitu perintah puasa. Dan terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97 perintah haji. Nah, ketiga ayat tersebut ditakrir oleh hadis yang berbunyi Islam didirikan atas 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, contoh lainnya yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Abu Hurairah yang berbunyi seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bayan tafsir. Nah, dari namanya bayan tafsir. Nah, hadis menafsirkan Al-Quran. Nah, bayan tafsir ini terbagi ada 3, yaitu tafsir mujmal, taksis al-am, dan takyid mutlak. Nah, kita bahas dahulu yaitu tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal, hadis memperinci ayat Al-Quran. Nah, maksudnya hadis memperinci ayat Al-Quran yang global. Nah, sebagai contoh yaitu perintah sholat dan zakat. Untuk ketentuan syarat dan rukunnya perlunya hadis. Nah, sebagai contoh yaitu sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, hadis barusan yang saya bacakan itu memperinci atau memperjelas maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu taksis al-am. Nah, taksis al-am adalah hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Nah, sebagai contoh yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nah, maksudnya anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Nah, contoh lainnya yaitu anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Pembunuh tidak mewarisi harta. Berarti seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta. Nah, selanjutnya itu masuk ke takyid mutlak. Takyid mutlak, hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Nah, sebagai contoh yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Nah, bunyi surah Al-Maidah ayat 38 seperti ini.
pencuri lelaki dan perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Nah, dari ayat tersebut dibatasi oleh hadis yang memberi batasan untuk hukuman potong tangan. Nah, bunyinya seperti ini. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yaitu bayan tasyri'i. Nah, bayan tasyri'i hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan bayan tasyri'i ini yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, atau Al-Qur'an hanya membahas yang pokok-pokoknya saja. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Nah, contoh lainnya yaitu penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara seperti antara istri dengan bibinya, hukum syufah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. Nah, selanjutnya yaitu bayan al-nasak. Nah, bayan yang keempat ini banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, menurut ulama, bayan al-nasak ini terjadi pendekatan bahasa sehingga terjadi perbedaan pendapat mengartikan bayan al-nasak ini. Nah, perbedaan pendapat pun juga terjadi di kalangan ulama mutakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Nah, menurut ulama mutaqaddimin, terjadinya nasak ini karena adanya dalil syara yang mengubah suatu hukum yang jelas. Karena telah berakhirnya masa berlaku suatu hukum tersebut sehingga tidak diamalkan lagi. Dan syar'i atau pembuat syarat yang menurunkan ayat tersebut tidak berlaku untuk selamanya. Nah, sebagai contoh yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, maksud dari hadis tersebut yaitu menasak ayat Al-Qur'an yang berbunyi seperti ini. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 180. Nah, sementara yang menolak nasak ini adalah Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya. Meskipun nasak tersebut dengan hadis yang mutawatir, kelompok ini tetap menolak, dan kelompok lain juga menolak. Sebagian besar pengikut mazhab Zabahiriyah dan kelompok Khawarij. Nah, kesimpulannya perlu diketahui bahwa Al-Qur'an menekankan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi untuk menjelaskan maksud firman-firman Allah. Nah, karena terjadinya banyak perbedaan pendapat, perlu diketahui hadis-hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi untuk menjelaskan maksud dari firman-firman Allah yang mungkin dirasa tidak atau sulit dipahami. Saya rasa penjelasan tersebut telah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.